Aku jatuh terduduk di tanah. Lututku yang gemetar tak mampu lagi menopang. Lalu kurasakan sesuatu yang hangat mengalir dari pangkal pahaku, disusul bau anyir darah yang merebak. Kuraba celanaku dan dengan ketakutan kurasakan sesuatu yang basah. Itu adalah darah. Aku ingin mengadukan ini pada Adi saat menyadari dia sudah tidak ada. Detak jantungku seakan berhenti sesaat. Kekosongan yang kurasakan berubah menjadi marah. Kenapa ia lari? Pengecut. Perutku bergejolak mencium bau anyir darah yang terus merebak. Darah itu bahkan mulai menetes ke tanah. Aku sudah tak peduli. Lalu sudut mataku melihat sedikit gerakan. Nadiku berdesir. Kengerian kembali mencengkeramku. Dengan sangat perlahan, kulihat kepala itu seperti bergetar. Aku langsung menjerit saat menyadari sepasang mata di kepala itu tengah menatapku. Pergi, pergi. Jeritku sambil berusaha mendorong tubuhku mundur dengan sia-sia. Aku tak bergeser sedikit pun, sementara kepala itu mulai bergetar hebat dan menggelinding ke arahku. Jeritanku pun menjadi-jadi. Dengan kalap aku mendang-nendang dan mengibaskan tanganku. Jangan, pergi. Tiba-tiba kurasakan guncangan di tubuhku. Sepasang tangan mencengkram bahuku. Yuk, sadar, ini gua. Dengan nafas yang terus memburu, ku beranikan membuka mataku. Adi tengah jongkok di depanku. Mataku membelalak seakan tak percaya. Potongan kepala itu tak terlihat dimanapun. Mendadak tangisku langsung pecah. Di, tadi ada kepala, Di. Bisikku dengan suara gemetar di antara isakanku. Iya yuk, gua tahu. Jawabnya dengan senyum yang menenangkan. Gua takut, Di. Tangan Adi masih di pundakku. Senyumnya seketika berubah aneh. Firasatku mengatakan ada yang tak beres. Dengan perlahan Adi menoleh ke kiri. Namun gerakannya tak berhenti. Lehernya terpuntir, bersamaan dengan suara gemertak tulang yang patah. Dan seketika kepalanya jatuh ke tanah. Aku menjerit-jerit sambil mendorong tubuh tanpa kepala itu. Tawa cekikikan terdengar di mana-mana. Dari balik kabut dan dari balik semak, dan juga dari atas pohon. Tubuhku gemetar hebat dan tak mampu untuk digerakkan. Yang mampu aku lakukan hanya menutup telinga dan menyembunyikan wajahku di antara lutut. Tawa itu menggema ke setiap sudut hutan, seakan tak pernah berhenti. Di antara tawa mengerikan itu terselip bunyi-bunyian lain. Suara benda menggelinding, suara semak disibakan, dan suara langkah kaki yang terdengar kian mendekat. Tiba-tiba tangan sedingin es menyentuhku. Aku kembali histeris dan memukul-mukul apapun itu semampuku. Yuk, ini gua yuk, Adi. Kejadian barusan masih terus mengiang di kepalaku. Jadi aku hanya bisa diam membeku menatap wajah Adi yang pucat pasi dan bersibah keringat di depanku. Tangannya yang sedingin es membelai kepala dan menyeka air mataku. Gemetar di antara tangannya meyakinkanku kali ini ia bukan makhluk jadi-jadian. Tangisku kembali pecah. Ketegangan di setiap sendiku menguap. Di, ini beneran elu kan, Di? Tanyaku dengan suara lemah. Dia mengangguk. Walau ketegangan telah berlalu, namun dadaku masih naik turun dan nafasku masih terus saja memburu. Berulang-ulang aku mengucap syukur dalam hati. Sekarang baru aku menyadari mengapa aku tak bisa mundur sejak tadi. Ternyata aku bersandar tepat di bawah sebuah pohon besar. Dengan takut aku meraba bagian atas celanaku. Dan kering. Barusan tadi hanya halusinasi. Dari dalam ranselnya, Adi mengeluarkan botol air mineral yang tinggal setengah. Minum aja semua, biar lo tenang dulu, kata Adi kepadaku.
Dengan tenang dia memperhatikanku yang minum dengan tangan gemetar. Ada banyak yang ingin kutanyakan kepadanya, tapi itu bisa menunggu nanti sesampainya di bawah. Dari gelagatnya, nampak dia pun berpikiran yang sama. Kabut di sekitar kami semakin menebal menutupi apapun. Pohon-pohon terlihat seperti barisan mayat, diam dan menunggu. Ekspresi khawatir jelas terlihat di wajah Adi yang penuh peluh dan debu. Tatapannya lalu beralih pada lampu di kepalaku yang mati. Dia terlihat semakin lemas. "Bisa jalan yuk?" tanyanya kepadaku. Aku menganggukkan kepala dengan lemah. Jika bisa, aku hanya ingin diam di sini hingga pagi. Namun aku tahu Adi tak akan setuju. Andai dia mengalami apa yang aku alami. Kabut tersibak saat kami bergerak. Aku menggelayut di lengan Adi tak ingin berpisah walau satu langkah pun. Doa-doa kulafalkan dalam hati, berharap dapat menangkal apapun yang berniat untuk mengganggu kami. Kali ini aku harus siap, aku harus kuat. Seekor burung hitam terlihat melompat dari dahan ke dahan seakan mengawasi kami yang mulai bergerak. Tiap kali dia terbang, suara kepakan sayapnya selalu mampu membuatku merinding. Suara itu mengingatkanku pada perempuan di atas dahan tadi. "Yuk," bisik Adi memanggil namaku. "Apaan, Di?" "Jangan tengok-tengok, baca-baca," jawabnya kepadaku. "Iya ya," balasku nyaris berbisik. Tapi rasa penasaranku terusik. Apa ia melihat sesuatu? Aku tak ingin diganggu oleh sesuatu yang aku tak tahu. Kuedarkan pandanganku ke atas, ke bawah, dan ke kerimbunan semak. Apa yang dia lihat? Kenapa tidak bilang supaya aku lebih waspada? Tubuhku menegang kala sebuah bayangan hitam melintas begitu saja di depan kami. Namun Adi tak bereaksi. Nampaknya dia tak melihat. Pelan-pelan nafasku mulai kembali memburu dan bulu kuduku meremang. Rasanya aku ingin menangis lagi. Sampai kapan mereka mau mengganggu kami? Lalu kurasakan Adi juga menegang. Dia menatapku sekilas tanpa berkata-kata. Tapi dari matanya, aku bisa menebak apa yang ia pikirkan. Dari balik kabut di depan kami, terdengar suara-suara langkah yang kian mendekat. Deru jantungku berderap. Perutku terasa melilit. Dengan tangan yang gemetar, Adi menghalauku keluar jalur, menyembunyikan tubuh kami di balik semak. Mata kami nanar menatap sumber suara itu yang terdengar semakin dekat. Tanganku dengan gemetar menutup mulut. Nafasku tercekat. Kabut kelabu di depan kami bergerak liar. Apapun itu, tinggal selangkah lagi untuk terlihat. Dan mataku terbelalak ketika akhirnya kabut tersibak. Lewat di depan kami serombongan pendaki dengan wajah sepucat mayat. Pakaian dan ransel yang mereka kenakan kotor dan tampak bukan dari masa ini. Aku menutup mulutku dengan tangan yang tak mau berhenti gemetar. Jeritanku rasanya sudah tak mampu lagi kutahan di kerongkongan. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Mereka terus saja berjalan, naik dan diam hingga kabut kembali menelan tubuh mereka satu persatu. Cukup lama kami berdiam di balik belukar. Khawatir kami kembali ke jalur di waktu yang salah saat rombongan yang berbeda menyibak kabut. Ketika akhirnya kami kembali bergerak. Baik aku maupun Adi sama sekali tak mempertanyakan rombongan pendaki itu. Kami menyadari sepenuh hati, tak mungkin mereka manusia hidup. Ada sedikit rasa pedih yang kurasakan. Membayangkan dulunya mereka tak berbeda seperti aku dan Adi saat ini. Kami hanya anak-anak muda yang gemar berkelana. Entah kejadian apa di masa lalu yang membuat jiwa mereka terperangkap di gunung ini, berjalan menembus kabut selamanya. Memikirkan itu, aku kembali teringat kesalahanku. Sungguh sebuah kesalahan yang teramat fatal. Aku menarik nafas panjang, mencoba untuk menenangkan diri. Semua sudah terjadi. Menyesal sekarang jelas tak ada gunanya. "Jangan bengong yuk, pikiran jangan kosong," ucap Adi mengingatkan.
Siapa juga yang bengong? Pikirku dalam hati. Yang kubayangkan pastinya ada seseorang yang masih menunggu mereka untuk pulang ke rumah. Entah orang tua, istri atau anaknya. Pikiran itu membuat dadaku sesak. Atau mungkin mereka berjalan tanpa henti selama ini hanya untuk mencari jalan pulang. Mataku menjadi sembab. Sosok perempuan bergaun putih duduk di atas dahan sebuah pohon menatap kami. Kesedihan yang kurasakan membuatku sudah tak peduli pada penampakan apapun. Adi yang khawatir terus menggenggam pergelangan tanganku, menarikku berjalan lebih cepat tiap kali sesuatu muncul di sekitar kami. Dia pasti merasa tertekan menanggung beban keselamatanku. Hatiku langsung nyeri kala sebuah pikiran lain menghantamku. Perjalanan ini, kabut yang terus mengurung kami sejak tadi. Bagaimana andai kami seperti mereka juga, telah terjebak di perut hutan cermai ini selamanya. Kutatap sosok Adi, tangannya yang gemetar, tubuhnya yang bersimbah peluh. Rasa bersalahku padanya semakin besar. Dia tak tahu menau tentang semua penampakan ini. Dia pastinya muak dengan segala gangguan ini. Dan dia pasti akan menyalahkan semua penghuni gaib Gunung Cermai. Padahal ini semua terjadi karena kesalahanku. Dengan ekspresi wajah yang panik, dia menatapku yang tiba-tiba saja terisak. Matanya nyalang menatap sekitar, mencari gangguan apa lagi yang menggangguku kali ini. Bukan, Di. Kali ini gak ada apapun, pikirku saat itu. Bersamaan dengan suara kepakan sesuatu yang tiba-tiba muncul di langit malam. Pandanganku semakin buram. Bayangan tiap kejadian berputar cepat di mataku sebelum akhirnya kesadaranku hilang. Dengan tubuh yang lemah, aku mencoba membuka mata. Cahaya matahari masuk di sela-sela jendela. Kepalaku terasa berat saat kupaksakan untuk bangkit. Untuk sesaat, aku tak mampu mengingat mengapa bisa terbangun di atas dipan ini. Kemudian bayangan kengerian tadi malam menghantamku. Juga kesedihan yang kurasakan terakhir sebelum akhirnya aku pingsan. Mataku langsung terasa panas. Air mataku tumpah membayangkan Adi menggendong tubuhku yang sudah tak berdaya untuk turun. Seorang laki-laki setengah baya masuk ke kamarku. Pakaian yang dikenakan juga ikat kepalanya semua berwarna hitam. Wajahnya sama sekali tak ramah. Dengan gugup aku bertanya kepadanya di mana aku sekarang dan di mana Adi. Ia tak menggubrisku sama sekali. Lalu tanpa bicara apapun, dia pergi meninggalkanku. Tak lama seorang nenek yang sudah sangat sepuh masuk ke kamarku. Badannya bungkuk dan dia berjalan dengan menyeret kakinya. Namun keriput di wajahnya tak dapat menyembunyikan keramahannya. Dengan sangat perlahan, ia menghampiriku dan tanpa mengatakan apapun langsung memijit kakiku. Sontak aku langsung berteriak kesakitan. Dengan lembut dia menepuk-nepuk kakiku. Aku menangkap kesan seakan dia memintaku agar percaya kepadanya. Senyum ramah khas orang desa tersungging di wajahnya. Kali ini ia memijit dengan lebih pelan. Telingaku langsung tegak ketika suara erangan Adi terdengar dari ruangan yang lebih dalam. Nenek tua itu mengerti kegelisahanku. Pelan ia menggandengku untuk masuk. Jantungku langsung melocos melihat Adi tengah dipegangi kaki dan tangannya oleh beberapa laki-laki. Sudut mulutnya sedikit berbusa dan ia tak berhenti meracau. Matanya mendelik ke sana kemari dengan liar dan tubuhnya terus saja memberontak minta untuk dilepaskan. Tak lama nenek itu membawaku kembali ke dipan. Aku langsung memberondongnya dengan pertanyaan yang hanya dijawab dengan anggukan dan senyuman. Temanmu kesurupan. Laki-laki setengah baya berwajah tak ramah itu rupanya sudah berdiri di muka pintu. Kenapa bisa separah itu? Apa yang kalian lakukan di atas? Zina? Tanyanya dengan galak. Aku gelagapan ditodong pertanyaan seperti itu. Ada perasaan tak terima mengapa aku diperlakukan dengan tak ramah. Kami ini korban. Namun aku lebih memilih mengabaikan pertanyaannya.
Tubuhku terasa lebih enteng setelah nenek itu selesai memijit kakiku. Sepeninggal mereka berdua, beberapa kali aku mengintip Adi di ruangan sebelah. Kondisinya masih sama seperti tadi. Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban berseliweran di kepalaku. Jadi siapa yang menolong kami? Ada di mana kami sekarang? Siapa orang-orang ini? Selain nenek baik dan laki-laki tadi, ada beberapa orang lain yang juga keluar masuk kamar. Mereka jelas-jelas mengabaikanku. Aku pun tak mau repot-repot beramah tamah. Hanya nenek itu saja yang terus menaruh perhatian kepadaku. Namun nampaknya ia tak bisa berbahasa Indonesia, membuatku kesulitan untuk hanya sekedar menanyakan kondisi Adi. Semakin lama di sini, aku semakin tak betah. Jika kondisi Adi membaik, aku harus langsung pulang membawanya turun. Kulihat ada beberapa motor yang terparkir di depan yang kelihatannya digunakan untuk membawa hasil ladang. Mungkin mereka mau mengantarkan ke bawah jika diiming-imingi uang yang lumayan. Namun hingga matahari nyaris tenggelam, kondisi Adi justru semakin buruk. Dalam kekalutanku, nenek tua itu muncul diiringi oleh laki-laki tadi. Nenek itu langsung duduk di sebelahku sambil menepuk-nepuk pahaku dengan ramah. Kita di sini udah berusaha, tapi teman kamu sudah gak tertolong. Yang masuk ke badan dia bukan sosok sembarangan, ucap laki-laki itu. Kali ini dengan suara pelan, membuatku semakin bertambah kalut. Terus gimana, Pak? Tanyaku dengan kebingungan. Udah, kamu pulang aja, jawab laki-laki itu. Ada jeda sebentar sebelum ia menambahkan, temanmu biar di sini. Seketika tangisku pecah. Aku memohon-mohon pada nenek dan laki-laki itu untuk menolong Adi. Mereka menatapku dengan iba. Nenek itu membelai-belai punggungku mencoba menenangkanku. Seharusnya kamu yang begitu, ucap laki-laki itu sambil mengarahkan jari telunjuknya ke ruangan tempat Adi berbaring. Kamu mengotori tempat orang, gak jujur, gak mau disalahkan. Semua penghuni gunung di sini mengerti kelakuan manusia yang naik dan turun, tapi kamu sudah keterlaluan. Tangisku makin menjadi. Aku bersimpuh di kaki mereka, memohon maaf sambil dengan terbata-bata menjelaskan. Nenek itu memintaku untuk berdiri dari lantai. Tolong, Pak, saya harus gimana, Pak? Tangisku masih saja belum berhenti. Laki-laki itu menatap si nenek baik hati dan tampak mengangguk pelan. Kamu dengerin ya, katanya kepadaku dengan serius. Hanya ada satu cara untuk menolong temanmu. Apa itu, Pak? Tanyaku penuh perhatian sambil menahan isak tangis. Malam ini juga kamu naik lagi ke atas. Ambil kotoran yang kamu buang. Mataku terbelalak. Seluruh tubuhku gemetar hebat mendengar syarat itu. Bayangan kengerian tadi malam saja belum hilang dari benakku. Sekarang aku harus naik lagi ke Batu Lingga sendirian. Selepas waktu Isya, aku sudah bersiap. Sebelum pergi kusempatkan untuk melihat Adi untuk terakhir kali. Dia sedang tertidur dan kelihatan tenang. Dadaku berdesir berharap ini hanya mimpi, dan aku segera terbangun. Naik kembali ke perut cermai tanpa Adi. Perutku langsung bergejolak. Nenek tua itu dengan telaten sedang memijit kaki Adi. Aku tersenyum kepadanya dan aku pamit. Dia membalas senyumku dengan ramah. Di luar beberapa orang sudah berkumpul. Salah satunya bapak tadi. Ia menyerahkan sebuah bungkusan berkain putih kepadaku. Apa ini, Pak? Tanyaku. Ini cuma tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di pondokan belakang Condong Amis. Kain pembungkusnya kamu pakai buat bungkus kotoran yang kamu buang, jawab bapak itu. Dengan bodoh aku hanya mengiyakan tanpa menanyakan alasannya. Aku cepat-cepat pamit dan berangkat. Sudah tak ada jalan lain lagi. Lebih cepat kulakukan lebih baik.
Menunda-nunda hanya akan membuatku mati ketakutan. Headlamp milik Adi aku nyalakan, dan aku berangkat. Udara dingin langsung menyambutku. Langit terlihat gelap. Bulan sabit bersembunyi di balik awan. Jalur tanah merah yang kulalui mengingatkanku pada tanah kuburan. Belum apa-apa, aku sudah ketakutan. Aku terus bergerak maju. Jalanan yang kulalui masih landai, namun melangkah dengan pelan. Dalam hati, aku selalu mengingatkan diri kalau ini kulakukan untuk Adi. Cuma ini caranya, tak ada yang lain. Pikiranku juga sibuk mengingat-ingat di mana tempatku buang pembalut itu. Kabut tipis mulai terlihat di mana-mana, melayang di antara pepohonan bagaikan punya nyawa sendiri. Bulu kuduku mulai meremang. Seorang pengantin perempuan berbusana putih lengkap dengan untaian kembang melati di kepalanya terlihat berjalan. Aku tersenyum namun heran. Kenapa sesi foto harus dilakukan di hutan? Namun tiba-tiba kesadaranku menghantam. Kengerian langsung mencengkeramku. Pengantin perempuan itu tak terlihat dimanapun. Sontak aku berjalan dengan lebih cepat, bahkan setengah berlari berharap perempuan itu belum melihatku. Dadaku bergemuruh dengan nafas yang semakin memburu. Ada rasa ingin menangis, namun aku tahu itu hanya akan menarik perhatian penghuni hutan ini. Sekuat tenaga ku tahan air mata yang terasa menumpuk di pelupuk. Semoga mereka sama sekali tak menyadari kehadiranku. Bau tanah yang basah tertimpa embun mengiringi tiap langkahku. Serangga malam riuh berbunyi, seakan mengingatkanku untuk jangan melangkah lebih jauh lagi, membuat nyaliku terus mengecil. Mataku mendadak basah ketika aku ingat ayah, ibu, dan adik-adikku di rumah. Menyadari ada kemungkinan aku tak bisa kembali. Aku terus menguatkan diri dengan mengingatkan bahwa aku tak sendiri. Aku punya Allah. Namun rasa malu yang teramat sangat menyelinap di hatiku. Mengapa hanya di saat terjepit aku mengingatnya? Tiba-tiba bau busuk menyeruak. Kupaksakan diriku untuk tetap bersikap tenang. Aku pernah mendengar, makhluk gaib tak akan berani mendekat jika kita tak menampakkan rasa takut. Lalu dengan sekejap, bau busuk itu hilang digantikan harum bunga melati. Seketika tubuhku menggigil, teringat penampakan pengantin perempuan tadi, membuatku tak mampu lagi bersikap tenang. Langkahku semakin cepat dan cepat. Firasatku berteriak-teriak memaksaku untuk terus bergerak. Kelebatan-kelebatan bayangan terlihat di ekor mataku. Langkah cepat berubah menjadi lari. Nafasku tersengal-sengal. Jantungku seakan ingin meledak. Tapi rasa dingin di punggungku terus mengingatkan ada sesuatu yang terus mendekat di belakangku. Tak tahu lagi berapa lama aku berlari hingga sebuah akar yang melintang di tanah melilit kakiku. Dengan keras tubuhku terjerembab ke tanah. Detak jantungku berderap tak terkendali. Dadaku naik turun. Aku menggap-gap mencari udara untuk mengisi paru-paruku. Harum bunga melati itu sudah tak mengikuti. Kusenderkan tubuhku di sebatang pohon. Rasanya setiap sel di tubuhku berteriak meminta berhenti. Lalu pandanganku tertumbuk pada sebuah bangunan kayu tak jauh di atasku. Kabut tipis melayang mengaburkan pandangan. Di sana-sini, ranting kurus sebagai jemari mayat menyembul dari kegelapan. Aku tertegun memandanginya. Nadiku berdesir. Inikah pondokan yang dimaksud bapak itu? Setelah nafasku berangsur normal, ku coba memberanikan diri mendekat pada pondokan kayu itu. Angin dingin bertiup dari belakang membekukan nyaliku. Tumbuhan paku yang menggantung di atap bangunan itu ikut bergoyang dengan pelan. Apakah itu angin? Semakin dekat perutku terasa semakin melilit. Dengan tangan gemetar, ku arahkan nyala senter ke setiap pojokan ruangan. Walau tak ada apapun, nafasku masih tertahan. Kuraba bungkusan pemberian bapak tadi di kantong celanaku sambil mengingat-ingat perintahnya. Intinya, aku harus menyebarkan isi bungkusan ini di belakang pondokan. Sekarang baru aku mengutuki kebodohanku.
Kenapa tak sempat menanyakan alasannya? Aku menimbang-nimbang, kira-kira apa yang akan terjadi kalau aku tak melakukan perintahnya? Akankah terjadi sesuatu? Dan mengapa harus menyebarkan isi bungkusan ini di belakang pondokan? Aku bergidik membayangkan harus berjingkat-jingkat ke belakang hanya untuk melaksanakan ritual yang entah apa. Jika isinya kusebarkan di depan sini, ku yakin bapak itu juga tak akan tahu. Pikirku saat itu. Perlahan ku keluarkan bungkusan kain berwarna putih kusam itu. Aku langsung bergidik. Warnanya mengingatkanku pada kain kafan. Kutuangkan isinya yang hanya berupa tanah merah di tanganku. Sedetik, 2 detik berlalu. Kubiarkan pikiran-pikiranku bertempur di kepala hingga mereka lelah. Lalu aku coba memejamkan mata. Ego dan emosiku yang labil, juga tindakanku yang selalu menggampangkan sesuatu yang sesungguhnya menyeretku pada situasi ini. Aku sungguh-sungguh menyadarinya. Aku tak boleh begini terus. Ku tatap sekali lagi segenggam tanah merah di tanganku. Ku tarik nafas dalam-dalam. Keputusanku sudah bulat. Lalu mulai kulangkahkan kakiku menuju kegelapan di belakang bangunan ini. Kabut tersibak saat aku bergerak. Angin yang sejak tadi meniup-niup wajahku mendadak hilang. Tanganku yang menggenggam tanah mulai gemetar, sementara tenggorokanku terasa kering. Tak mungkin bapak itu menyuruhku melakukan sesuatu yang sia-sia. Tak mungkin tak ada apapun di sana. Gambaran makhluk-makhluk menyeramkan beragam bentuk berkelebatan di kepalaku. Lakukan saja dengan cepat, pikirku saat itu. Dengan detak jantung yang berpacu kencang dan tangan yang gemetar hebat, kulemparkan tanah merah itu dengan cepat. Aku langsung menjerit ketika mendadak angin kencang tiba-tiba berhembus. Jeritanku masih menjadi saat tatapanku tertumbuk pada sesuatu yang tengah berdiri di bawah pohon di antara semak. Lututku tak mampu lagi menopang tubuhku. Mataku semakin membelalak melihat penampakan di depanku. "Jangan teriak-teriak, berisik," bentak bayangan hitam itu. Asap bergelung-gelung keluar dari mulutnya. Aku menatapnya dengan ketakutan. Aku terpaku tak dapat bergerak. Bayangan itu masih di sana, sama sekali tak menghilang. Bara api terlihat di tangan kanannya. Aku terkejut menyadari bahwa bara itu adalah sebatang rokok. Udahan paniknya. Aku tertegun menyadari betapa biasanya suara itu. Manusia di tengah hutan begini. Saat ku beranikan mengarahkan headlamp kepalaku padanya, terlihat sosok laki-laki biasa dengan pakaian biasa dan rokok yang tinggal setengah di tangannya. Ekspresi wajahnya terlihat gusar kala memandangku. "Bang?" Lidahku keluh dan bibirku tak mau berhenti gemetar. "Heh, istighfar, jangan gelagapan kayak gitu." Suaranya terdengar sinis. Seperti tersihir, kulakukan apa yang diperintahkannya. Selama beberapa menit lantunan istighfar tak terputus dari lidahku. Dan selama itu ia menatapku dengan pandangan yang terlihat sebal. Perlahan ketenanganku kembali, walau lututku masih terus gemetar. Yang kuperiksa paling awal adalah kakinya. Sepatu yang ia kenakan terlihat kusam, tapi menjejak dengan sempurna ke tanah. Orang ini benar-benar manusia. Lalu mulai terlihat olehku sebuah matras. Alat masak juga ransel yang menyender di tiang kayu. Jika tak tahan malu, ingin rasanya aku sujud syukur saat ini juga. Ternyata aku tak sendirian di belantara cermai. "Naik berapa orang?" tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. "Sendirian, Bang," jawabku dengan pelan. Benakku menebak-nebak. Dilihat dari pakaiannya, mungkinkah orang ini polisi hutan? "Gak boleh jalan malam sendirian di Cermai. Emang dapat izin dari bawah?" tanyanya lagi kepadaku. Aku mengangguk ragu. Bagaimana kalau dia bertanya lebih detail lagi? Apa yang harus aku jawab? Bagaimana caraku menerangkan bahwa perjalananku sekarang karena sesuatu yang jauh dari logis?
Kusadari tatapan matanya tak lepas sedikit pun dariku. Asap rokok masih saja terus menghiasi mulutnya. Kalian semua itu sama aja. Masuk ke tempat orang gak pamit. Berisik sambil bikin kotor. Orang itu kembali bersuara. Gimana bang, maksudnya? Tanyaku tak yakin arah omongannya. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya terlihat muak. Kalau bukan karena permintaan Mak Encep, pengen gue cekek aja leher lu sekarang. Aku menatapnya dengan takut. Omelannya sama sekali tak ku mengerti. Yang aku khawatirkan, jangan-jangan dia cuma orang gila yang kebetulan sedang berkeliaran di hutan. Tapi tak ingin menghancurkan harapanku sendiri. Ku beranikan diri untuk bertanya lebih dalam. Emak siapa bang? Sontak wajahnya terlihat semakin gusar. Dia kelihatan seakan sudah diambang kesabarannya. Dia yang ngurusin lu dari kemarin sama temen lu. Tanpa dia lu gak bakal bisa sampai sini. Dan juga dia yang nitipin lu ke gua sekarang. Aku langsung paham siapa yang ia maksud. Oh, nenek yang baik itu ya bang maksudnya. Namanya Mak Encep. Orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menunduk ketika mendengar ucapanku. Rokok yang tinggal puntung dibuangnya begitu saja ke lantai hutan. Lalu tanpa jeda dibakarnya sebatang lagi. Dia mengabaikanku, membuatku merasa seperti anak kecil di hadapannya. Apakah orang ini sudah tahu? Dengerin ya, mulai dari sini sampai atas lu bareng gua. Cukup ikutin gua, jangan banyak tanya. Baca doa-doa yang lu bisa, pikiran jangan kosong. Ucapnya sambil sibuk membereskan peralatan makan juga matras yang ia langsung jejalkan ke dalam ransel. Iya bang, jawabku dengan bimbang. Jangan mati di sini. Kalau lu gak selamat, temen lu juga gak bakal selamat. Sambungnya lagi kepadaku. Iya bang. Kesalahan lu itu kebangetan fatal. Jangan lu kira bakal naik, terus ngambil pembalut sialan itu, terus turun lagi tanpa ada gangguan. Katanya lagi kepadaku. Perjalanan kita ke atas gak akan mungkin gampang. Aku hanya mengangguk. Tak yakin bagaimana harus menjawab. Namun rasa lega yang luar biasa membuncah di benakku. Menyadari aku tak akan masuk perut cermai seorang diri. Aku tak tahu siapa orang ini, tapi sungguh-sungguh berterima kasih. Juga Mak Encep sebegitu perhatiannya kepadaku. Ada rasa malu yang menyelinap di hatiku. Aku bahkan tak pernah berpikir untuk menanyakan namanya tadi. Dia masih sibuk membereskan ranselnya, sementara asap tipis mengembul dari rokoknya yang terselip di bibirnya. Nama saya Ayu bang, kataku memperkenalkan diri, mencoba untuk bersikap ramah. Iya, gua tahu, katanya dengan ketus. Dia masih terus memunggungiku. Kalau abang? Tanyaku dengan ragu. Ada keheningan sejenak sebelum akhirnya dengan malas ia menjawab. Gua Moka.